Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Angrenisa Fitri, NIM 342002 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A IAIN Pekalongan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai waspada terhadap teologi radikalisme. Sebelumnya, teman-teman paham gak sih, ngerti gak sih tentang radikalisme itu? Radikalisme atau paham radikalisme adalah sebuah aliran atau paham yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan khususnya di bidang politik dan sosial. Mereka yang menurut paham ini berkeyakinan bahwa paham mereka sendirilah yang paling benar dibandingkan dengan paham yang lain-lain. Contoh dari paham radikalisme adalah ISIS. ISIS atau kepanjangan dari Islamic State of Iraq and Syria adalah salah satu dari puluhan kelompok penganut paham radikalisme. Adanya ISIS ini disinyalir sebagai penyebab dari kejadian-kejadian teroris di berbagai penjuru dunia. Nah, lalu apa ciri-ciri atau karakteristik dari paham radikalisme itu? Nah, menurut Nas Hamid Abu Zaid ada 5 karakteristik paham radikalisme. Yang pertama yaitu menyatukan antara paham agama dan agama. Jelas antara agama dan pemikiran itu beda tipis, sehingga apabila ada aliran yang menyampur keduanya, itu jelas aliran yang sangat salah. Yang kedua yaitu teologisasi fenomena sosial dan alam. Mereka beranggapan bahwa semua yang terjadi realitas sejarah ataupun sosial itu adalah takdir dari Allah. Jadi mereka yang menurut paham ini mengembalikan semuanya kepada Allah. Mereka menggantungkan nasibnya kepada Allah, jadi mereka enggan berusaha untuk mengubah nasibnya. Yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap salaf dan tradisi. Kelompok ini memandang masa lalu adalah segala-galanya. Yang terjadi di masa lalu itu adalah cukup dan tidak perlu diperbarui. Sehingga apabila ada perbaruan, itu adalah sebuah aliran yang salah menurut mereka. Yang keempat yaitu fanatisme, pendapat dan menolak dialog. Mereka memiliki otoritas sendiri dalam berpendapat, tetapi mereka berpendapat hanya untuk kelompok mereka sendiri. Apabila ada kelompok lain yang berpendapat, maka mereka akan menghalang-halanginya atau dipersulit oleh mereka. Yang kelima yaitu mengingkari dimensi historis. Nah, dalam peradaban Islam itu tentu ada konsep tentang beberapa konsep tentang Islam. Nah, beberapa konsep tersebut sejujurnya sebenarnya tidak ada dalam Islam, akan tetapi dalam paham atau aliran mereka justru konsep-konsep inilah yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sekarang Indonesia itu terkenal dengan negara teroris. Karena apa? Karena perilaku dari masyarakatnya, penduduknya, warganya itu yang pelan-pelan sudah terdoktrin dengan paham-paham radikalisme ini. Lalu, apa sih akibat yang ditimbulkan dari paham radikalisme itu? Jelas, berbagai macam akibat dari pengaruh radikalisme itu sangat banyak sekali ya. Seperti yang pertama yaitu banyak terjadi perselisihan. Ketika paham radikalisme itu sudah mulai berkembang, maka pelan-pelan negaranya itu akan hancur. Pelan-pelan akan terjadi banyak sekali perselisihan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang egois. Orang yang menganut paham ini, mereka akan melakukan segala cara apabila mereka menginginkan suatu hal, walaupun cara tersebut itu cara yang keji. Nah, yang ketiga yaitu membahayakan keutuhan NKRI. Kita menganut ideologi Pancasila. Nah, jelas sekali bahwa ideologi Pancasila ini bertentangan dengan paham radikalisme, sehingga bisa saja membahayakan keutuhan NKRI ini. Nah, jadi teman-teman, kita perlu waspada sekali nih tentang adanya paham radikalisme ini. Zaman sekarang itu sudah mulai muncul banyak kelompok yang menganut paham radikalisme, tidak hanya ISIS. Akan tetapi paham-paham yang lain, aliran-aliran yang lain pun mulai bermunculan. Sehingga kita harus lebih berhati-hati ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kesalahan.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.